Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya D. Ajeng Cesa Al-Arabi dengan NIM 2132510195. Di sini saya akan mempresentasikan materi kedua, yaitu tentang strategi dalam proses manajemen strategik. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabruk Taufik SAG SEMM. Oke, langsung aja. Di sini tujuan dari materi bab 2 yaitu menjelaskan beberapa konsep dasar manajemen strategik, kemudian menguraikan proses manajemen strategik, menguraikan 3 model alternatif untuk meraih keunggulan yang kompetitif. Pengertian dari manajemen strategi merupakan proses analisis dan penciptaan strategi serta penerapan dan pemantauan yang berkelanjutan yang digunakan oleh organisasi dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Definisi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yaitu suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan sesuatu lebih baik dari perusahaan lain, atau melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Adapun manfaat manajemen strategi baik secara finansial maupun non-finansial. Yang pertama, manfaat finansial. Manfaat finansial dibagi menjadi 3. Yang pertama, peningkatan penjualan. Yang kedua, peningkatan dalam profitabilitas. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Selanjutnya ada manfaat non-finansial. Selain manfaat finansial, manajemen strategi menawarkan manfaat tidak berwujud lainnya kepada perusahaan. Manfaat-manfaat tersebut dibagi menjadi 7. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan ancaman eksternal. Yang kedua, pemahaman yang lebih baik tentang strategi pesaing. Yang ketiga, mengurangi resistensi terhadap perubahan. Yang keempat, pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan imbalan kinerja. Yang kelima, peningkatan kemampuan pencegahan masalah dari suatu organisasi. Yang keenam, peningkatan interaksi di antara manajer di semua tingkat divisi dan fungsional. Yang ketujuh, meningkatkan ketertiban dan disiplin. Keunggulan kompetitif ada 3 alternatif model. Yang pertama ada model organisasi industri atau IO. Yang kedua ada model sumber daya atau RBV. Yang ketiga ada model gerilya. Tahapan organisasi industri atau IO dari keunggulan kompetitif ada 7. Yang pertama, pelajari lingkungan eksternal. Yang kedua, pilih industri yang menarik. Yang ketiga, formulasikan strategi. Yang keempat, kembangkan dan peroleh aset yang diperlukan. Yang kelima, implementasikan strategi. Yang keenam, gunakan kekuatan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi. Yang ketujuh, berusaha mencapai kinerja di atas rata-rata industri. Kemudian ada tahapan model berbasis sumber daya atau RBV dari keunggulan kompetitif ada 6, yaitu yang pertama mengidentifikasikan sumber daya perusahaan, yang kedua tentukan kapabilitas perusahaan, yang ketiga tentukan bagaimana sumber daya dan kapabilitas perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif, yang keempat lokasikan suatu industri dengan peluang yang dapat dieksploitasikan. Kelima, ada pilih strategi terbaik untuk mengeksploitasi sumber daya dan kapabilitas dalam lingkungan industri. Dan yang terakhir, ada mengimplementasikan strategi yang dipilih agar mengungguli pesaing dan memperoleh penghasilan di atas rata-rata industri. Dan yang terakhir ada tahapan model gerilya dari keunggulan kompetitif, ada 2. Yang pertama ada berbagai macam gangguan yang signifikan dan tidak diperkirakan sebelumnya dapat menghambat perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dan yang kedua, ada sebuah organisasi yang berhasil harus pandai dalam menyesuaikan dengan setiap perubahan yang terjadi. Hiperkompetisi dalam model gerilya dari keunggulan kompetitif ada 2, yaitu yang pertama hiperkompetisi, yaitu lingkungan bisnis yang diwarnai dengan perubahan terus-menerus. Yang kedua ada untuk memenangkan pesaing dalam lingkungan yang hiperkompetitif.
berkomisi terhadap perubahan, gangguan, kapabilitas, dan taktik. Proses manajemen strategi ada 4. Yang pertama ada pemindaian lingkungan, yang kedua ada perumusan strategi, yang ketiga ada penerapan strategi, dan yang terakhir ada pengevaluasian strategi. Tahap dan langkah pertama dalam proses manajemen strategi adalah pemindaian lingkungan. Pemindaian lingkungan ini mengacu pada proses pengumpulan, meneliti, dan menjadikan informasi untuk tujuan strategis. Langkah ini membantu dalam menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua ada perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses menentukan tindakan terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah melakukan pemindaian lingkungan, manajer merumuskan strategi perusahaan, bisnis, dan fungsional. Yang ketiga ada penerapan strategi. Penerapan strategi yaitu menerapkan strategi yang telah dirumuskan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Langkah ini menempatkan strategi yang telah dipilih oleh organisasi ini menjadi tindakan yang nyata. Penerapan atau implementasi strategi ini juga termasuk merancang struktur organisasi, mendistribusikan sumber daya, dan mengembangkan proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, pengevaluasian strategi, yaitu langkah terakhir dari proses manajemen strategi. Kegiatan evaluasi strategi utama adalah menilai faktor-faktor internal dan eksternal yang merupakan akar dari strategi ini, mengukur kinerja dan mengambil tindakan-tindakan perbaikan. Evaluasi ini memastikan bahwa strategi organisasi beserta penerapannya telah memenuhi tujuan organisasi. Sekian presentasi dari saya mengenai bab 2 manajemen strategi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.